Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudaraku semua dimana Anda berada, dimana Anda bekerja. Saya Joko Pingin, manusia seribu aneh pendekar Wogendeng, asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Saya pagi hari ini ditemani peci hitam saya, peci buat kewibawaan karisma. Ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk semuanya, untuk saudara-saudara setanah air bangsa Indonesia, bila ada suara kereta api lewat ataupun sepeda motor ataupun mobil, karena lab kita dekat stasiun kereta api pagi hari ini. Ya, saya akan menceritakan sebuah orang yang bermain magic ataupun kebatinan, ya, atau sugesti atau pemikiran, ya. Banyak sekali di tempat saya itu dukun yang menyamar menjadi orang-orang, menyamarlah bermacam-macam. Kalau orang tak namakan rembol, ya. Yang menyerang saya itu saya namakan rembol, kereng gerombol, ya. Saya itu karena apa, kawan-kawan? Kalau menjadi orang pintar itu banyak temannya. Kalau orang yang lebih pintar, lebih tahu, bingung orang pintar itu. Kalau orang pintar itu gampang keblinger. Tapi kalau orang yang tahu, mengerti, itu tidak akan keblinger. Ya, karena kita mengerti, bisa mengemong orang yang sok pintar itu. Kenapa? Begini kawan-kawanku, kalau Anda belum paham, makanya cermatin, ikuti terus channel Joko Pingin ini biar Anda memahami. Anda ingin jadi pejabat, Anda ingin jadi DPR, Anda ingin calon DPR, jangan ragu, ikuti terus YouTuber Joko Pingin, akan menjadi DPR, ya. Akhirnya manusia itu sifatnya iri, dengki, suka mendolimi orang, menjatuhkan orang, ya. Belum tentu yang dijatuhi, yang didolimi itu orang yang tidak benar, tapi orang benar, karena dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang benar akan dilindungi, ya. Saya ceritakan ini kawan-kawan, saya pernah, ya, di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat itu saya membeli sebuah tempat tinggal. Bangunan rumah saya beli, saya nggak bisa beli tanah karena tanah milik Allah, ya kan? Kalau tanah itu milik Allah, kalau rumah bangunan manusia, semua bahannya dari Allah, semua dari Allah, mobil pun dari Allah, ya. Kita selama masih hidup itu ada cerita, tapi cerita harus yang nyata, bukan cerita yang tidak nyata, harus yang nyata. Nah, saya itu banyak orang pintar menyerang saya. Kalau orang Jakarta bilang kan orang pintar. Banyak orang yang mendolimi saya, entah di dagangan saya, entah katanya saya bisa, nanti ada yang nggak beli, ya. Karena saya berusaha menyebut asma Allah. Anak istri saya tak suruh bismillah, orang itu bismillahirrahmanirrahim, niat tengsun jualan. Gusti Allah sing ngerti ngutus para malaikat di malaikat, para nabi di Nabi Muhammad SAW, karena aku duwe Allah duwe malaikat. Makanya saya nyanyi begini, ya Allah malaikat Muhammad ya nabiku, ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku, karena kita semuanya izin kepada Allah. Allah Gusti Allah. Saya punya orang tua, saya lahir dari rahim seorang ibu, ya. Orang yang iri dan dengki kepada kita, yang mendolimi kita, dia akan penasaran sendiri dan gentayangan. Apalagi kita dijatuhkan, kita dijelek-jelekan, semakin abad kita semakin ditinggikan, semakin badan kita ringan dan tidak mempunyai apa-apa. Yang penting kita ringan dan kita sebagai manusia biasa
bisanya mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta uang. Ya Allah, saya minta kaya. Ya Allah, saya minta panjang umur. Dikasih oleh Allah. Apalagi orang yang jahat, sudah jahat, ya, sudah mendolimi orang, sudah ngafir-ngafirkan orang, ya, sudah ngarong-ngarongkan orang, tetap diberi Allah. Semua dikasih Allah. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal menjalani saja. Semua, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Karena orang pintar itu rata-rata kalau ilmunya tidak bisa memenuhi orang yang paham dan mengerti dan pintar juga. Jadi orang pintar itu menyerangnya bingung. Kalau enggak ilmunya enggak kuat, ilmu sugestinya enggak kuat, akhlaknya kotor enggak kuat, akhirnya larinya menjatuhkan di tempat warung-warung. Saking enaknya ngobrol, kemasukan setan. Setan itu dari seseorang sama seseorang berngobrol. Ngobrol saking enaknya berpucus itu, tapi saking enaknya menjatuhkan orang, menjelekkan, ya. Akhirnya yang diobrolin itu 7 orang, bisa 7 orang itu saking enaknya pada ngopi, akhirnya kehasut, ya. Tidak memikir dan tidak mencikir bahwa orang yang didolimi itu orang benar. Hamba Allah yang benar akan dilindungi oleh Allah. Mengurus alam yang nyata, akan yang dia ngadili adalah alam nyata. Karena seorang ibu itu dan anaknya berjualan aksesoris HP, ya, berjualan di jalanan, tapi bukan di jalan Pantura yang tabrak motor, tapi jalannya yaitu di pinggir jalan. Seorang ibu bersama anaknya, ya, disirami, disalahi, diguna-guna, ada tanah kuburan, ada darah, ada ilmu kebatinan yang jelek, dinamakan rombusan. Rombongan buka-buka susah yang nyerang itu, ya. Yang menyerang itu tidak tahu agama, tidak tahu agomo, tidak tahu rasanya, tidak tahu perasaan. Itulah sifat orang yang iri dengki. Karena itu guna-guna ataupun sugesti tidak nampak. Luarnya bagus, omongannya manis, tapi di dalamnya, woi, pahit, malu mengungkuli broto wali. Untuk saudara-saudaraku yang penting iri dan dengki kalau bisa dibuang, kita masih hidup di dunia ini. Manusia tidak ada yang sakti. Manusia sakti akan mati. Manusia setem akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan menyayang hamba-hambanya semua dari Sabang sampai Merauke. Disayang Allah. Untuk saudara-saudaraku, kita harus mengerti, ya, bahwa orang ingin kaya raya, ingin punya wilayah, Anda harus mempunyai tata krama sopan santun. Itu saja. Itu akan disegani orang siapapun. Bila kita mempunyai tata krama sopan santun, kita akan dihormati siapapun. Entah itu orang berbisnis, entah itu jabat, entah itu apapun, kita akan disegani dan dihormati. Jawaban Anda, saya tidak mau disegani, saya tidak mau terkenal. Jangan begitu, bro. Jangan begitu. Saya nggak mau kaya, saya nggak mau ini. Jangan begitu, bro. Anda siang malam bangun tidur melek tetap mencari uang. Pura-pura nggak mau, tapi hatinya mau, kepingin membawa. Pura-pura saya orang sekti, nggak taunya ditangkap polisi, nangis karena Anda membuat keonaran. Nah, makanya itu. Memang dunia ini harus penuh sandiwara dan penuh cerita.
Kalau tidak ada cerita, kita tidak ada hiburan musik, pelawak, kita akan galau, kacau dunia ini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, semua sekarang pada pintar. Anak saya pun juga pintar. Lihat YouTuber. Semakin anak kita melihat YouTuber, wawasannya semakin hebat. Untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saling menyatukan dan saling berbaur. Nah, kalau masalah cerita ini, ceritanya Joko Pinget sangat luar biasa ya. Kalau Anda memahami, Anda paham sekali, Anda akan menjabat ataupun menjadi pejabat yang sungguh-sungguh. Pejabat itu bukannya Anda mempunyai pangkat, bukan. Dapat naik ataupun naik ke abad. Jabatan itu yang dipilih. Jabatan ini wong urip ning donya apa to? Donya akhirate selamat. Makanya kita itu bersama-sama. Orang yang iri dan dengki, Anda bilang Anda akhlak kotor, pikiran kotor, hati seorang dendaman, Anda akan seumur hidup akan seperti itu terus. Ya. Anda memanggil jin, Anda tidak bisa mengembalikan jin. Makanya kita belajar seperti itu dan belajar yang sungguh-sungguh terus mengejar, dan kita selalu mendekatkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai orang Jawa Tulen, Jawa itu banyak, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai kewibawaan ataupun pangkat kita jabatan, Pol PP atau Bapak Menteri, Bapak Polisi atau Bapak Tentara, itu buat nutan rakyat, buat contoh rakyat Indonesia. Makanya kita harus mempunyai satu, mempunyai tata krama, lemah lembut, dan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ramah Anda ini punya pejabat, Anda punya jabatan, Anda kalau sama rakyatnya tidak akur bagaimana? Kapan dihormatinya? Kapan buat contoh rakyat? Makanya kita itu harus buat contoh rakyat. Rakyat Indonesia bisa buat contoh pejabat kok. Percaya nggak? Dulu jabatannya, pangkatnya jenderal, pensiun, ikut apa? Politik. Tapi kalau orang pengalaman, tapi kalau orangnya tidak pengalaman, ya pensiun saja begitu. Ya, saya misalkan ikut grup ojol, saya jadi ojol. Kita harus mengimbangi menjadi ojol. Oh, mencari nafkah seperti ini buat anak istri. Ya. Ya. Kita ikut partai Golkar, kita jadi orang Golkar pakai kaos kuning. Itu kita partai PDI, ya kita ikut partai PDI. Bajunya apa PDI? Kaosnya gambarnya bandeng ya. Juga warna merah. Kita ikut merah gitu loh. Jadi kita itu kalau menjadi dukun, ya, kalau dukun itu ilmunya kurang manjing, akan menjadi, ingat-ingat ya, dukun itu anaknya disebar ke sana ke sini, suruh menjatuhkan nama orang, ya, padahal dia sendiri nggak benar, ya, dia sendiri nggak benar, ya, ingin punya mobil, punya rumah, wah, itu dagangan di jalanan itu milik rakyat Indonesia, dipegang dia sendiri. Makanya kita harus sadar, serakah
itu tidak enak. Menjatuhkan nama orang itu tidak enak hidup kita. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan rezeki kita, mencari uang gampang, anak cucu kita akan mulia. Tapi kalau orang yang menjatuhkan orang, menjelekkan orang, ya itu namanya rombusa. Rombongan buka-buka susah. Ingat, saya Joko Pingin, manusia seribu aneh, pendekar gendeng selalu untuk Anda, dan cermati bicara saya. Jangan lupa like, share, dan komen ya, biar Anda mendapatkan wawasan dari channel Joko Pingin ini. Salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.